perlu kami sampaikan bahwa untuk daya tarik wisata yang ada di Kemukus ini, yang satu yaitu Makam Pangeran Samudro, yang kedua Sendang Ontrowulan, yang ketiga Promenade yang di tempat ini. Jadi sebetulnya program dari Kementerian PUPR untuk merubah mindset yang kurang baik itu menjadi lebih baik itu dijadikan oleh New Kemukus ataupun wisata keluarga. Jadi sebetulnya SOP ada kunjungan di sini di Makam Pangeran Samudro ini cuma mendoakan dan berdoa. Tidak ada sebuah tata cara yang lain. Maaf caranya dulu kalau di media sosial kan harus istilahnya berhubungan dengan yang lain. Itu sebetulnya tidak ada lagi. Itu cuma seperti itu. Jadi di sini kebetulan kan kami juga kerjasama sama juru kunci. Jadi di makam itu ada 5 juru kunci, di Sendang ada 3 juru kunci. Sama dalam memberikan SOP sama, yaitu mendoakan dan berdoa. Sing sopo pengen anak cucu uripe mulya, mongko kowe yerone Makam Samudro, kaya kowe nekani demenamu. Sebetulnya kalau kita bahasa Indonesia itu, berarti itu barang siapa yang pengen hidupnya bahagia, maka kamu berziarahlah di Makam Pangeran Samudra seperti kamu mendatangi kekasihmu. Halo sahabat traveler, saat ini kita berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Jadi kita saat ini berada di Kabupaten Sragen di objek wisata New Kemukus. Jadi sekarang bukan Kemukus tapi New Kemukus, Kemukus baru. Apa saja nanti yang ada di dalam untuk objek wisatanya, dan nanti simak penjelasan tentang wisata religi di New Kemukus. Mari. Halo sahabat traveler, saya sudah bertemu dengan Pak Wijanto selaku penanggung jawab objek wisata di Kemukus ini. Monggo Pak Wijanto, silakan. Perkenalkan, nama saya Wijanto, saya selaku penanggung jawab objek yang ada di wisata religi Gunung Kemukus ini. Perlu kami sampaikan bahwa untuk daya tarik wisata yang ada di Kemukus ini, yang satu yaitu Makam Pangeran Samudro, yang kedua Sendang Ontrowulan, yang ketiga Promenade yang di tempat ini. Jadi sebetulnya program dari Kementerian PUPR untuk merubah mindset yang kurang baik itu menjadi lebih baik itu dijadikan oleh New Kemukus ataupun wisata keluarga. Jadi dibangun sebuah bangunan seperti ini harapannya bisa merubah mindset warga masyarakat ini untuk berusaha di bidang yang lebih baik lagi. Kemarin kan seperti itu. Nah, untuk kunjungan yang paling banyak itu tahun 2021 itu karena pembangunan Promenade ini baru selesai. Jadi orang banyak sekali datang selain wisata religi, pengen melihat Promenade ini. Cahaya lampu kalau malam ada view dari jembatan Kemukus ini, Gunung Kemukus ini, harapannya bisa menjadikan sebuah daya tarik tersendiri. Tapi biasanya kadang kalau sudah melihat sekali, 2 kali kan mungkin sudah bosan gitu Pak. Jadi tidak ada daya tarik yang lain. Cuman kami kemarin sudah mengatur sama Dinas Pariwisata, harapannya ada sebuah daya tarik yang bisa dikemas untuk lebih baik lagi. Contoh ini menjadi sebuah wisata air, mungkin ada sebuah kapal-kapal mungkin untuk anak-anak yang untuk bermain di situ. Ada warung apung. Jadi harapannya ada warung apung, kalau tamu masuk bisa menggunakan Promenade ini, bisa menikmati aneka jajanan yang ada di komplek Gunung Kemukus ini. Tapi kami harapannya dari Dinas Pariwisata sendiri duduk bersama dengan BPWS Walijona, karena tanahnya ini milik BPWS. Jadi dengan duduk bersama berarti ada titik temu kemungkinan Pak untuk menambahkan daya tarik pengunjung itu. Jadi nanti mungkin bagi hasilnya dari BPWS berapa, yang mengelola berapa, lah itu kan tidak lepas juga untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat di sini. Jadi kalau semakin banyak lowongan pekerjaan yang ada di sini, berarti secara umum juga mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di Kemukus. Seperti itu.
Terus nanti kalau istilahnya kalau kita cuma mengharapkan wisata religi ini kan cuma ibaratnya sebuah usaha ritual. Iya. Jadi kalau memang usaha ritual itu berhasil, ya otomatis mereka ke sini lagi, datang lagi, mungkin bisa membawa famili yang lain. Tapi kalau yang tidak berhasil kan berarti sudah berhenti. Ya, itu permasalahan yang wisata religi itu seperti itu. Sebetulnya kan dengan hadirnya New Kemukus itu kan untuk merubah image. Iya, selain itu untuk supaya menjadi lebih baik, ada wisata yang lain. Untuk ini enggak, view-nya juga bagus. Tapi sayang belum ada untuk fasilitas action untuk perubahan kan gitu. Kalau memang nanti ada sebuah wisata, otomatis kan mungkin dari kelompok nelayan kelompok kan juga pengen lomba-lomba tamunya sudah datang kan gitu. Ada warung apung, ada mungkin yang ada arena untuk bermain anak-anak, dan seperti ini. Kemarin itu sebetulnya kami itu sudah ada alat sepeda skuter yang kecil-kecil itu, terus ada sepeda listrik. Sebetulnya kami fasilitasi untuk anak-anak bermain di sini. Cuman kan karena pas rame itu lumayan ada yang gunakan. Tapi kalau sepi, kadang teman-teman sudah mengeluarkan capek-capek nggak ada yang gunakan lah. Itu termasuk itu yang salah satu problem karena selain wisata religi itu orang yang di sini masih minim sekali. Mungkin bisa jelaskan lagi Pak untuk wisata yang lainnya. Nanti kita langsung ke lokasi. Di sini saya sampaikan tadi ada wisata religi Pangeran Samudro. Jadi sebetulnya SOP ada kunjungan di sini di makam Pangeran Samudro ini cuma mendoakan dan berdoa. Jadi yang pertama kita datang mendoakan Pangeran Samudro dan Anturunan sesuai dengan percayaan kita masing-masing. Yang agama Islam nanti dipandu oleh juru kunci. Kalau yang selain agama Islam bisa berdoa sesuai dengan keyakinan mereka. Sehabis berdoa, mereka cuma berdoa sesuai dengan keinginannya dari rumah. Pengennya biar usaha saya berhasil, mungkin seperti itu. Jadi harapannya cuma mendoakan dan berdoa. Tidak ada sebuah tata cara yang lain. Maaf, caranya dulu kalau di media sosial kan harus istilahnya berhubungan dengan yang lain. Itu sebetulnya tidak ada lagi. Itu cuma seperti itu. Jadi di sini kebetulan kan kami juga kerjasama sama juru kunci. Jadi di makam itu ada 5 juru kunci, di Sendang ada 3 juru kunci. Sama dalam memberikan SOP sama, yaitu mendoakan dan berdoa. Jadi mungkin ada juga yang sudah mengadakan ritual di sini, sudah ada keberhasilan, mereka ada sujud syukurnya di sini. Mungkin ada yang contoh kenduri ataupun bacaan di sini, mungkin bisa motong ayam ataupun kambing. Itu harapannya yang sudah berhasil dulu. Tapi jangan sampai nanti kalau orang yang datang melihat, di situ kok ada bacaan, itu kami sampaikan. Jadi itu bentuk syukur mereka setelah mengadakan ritual. Jadi jangan sampai seperti kenduri atau bacaan itu menjadi salah satu penghambat. Berarti bukan sarana untuk ritual, tapi bentuk keberhasilan setelah mengadakan ritual. Kan beda Pak. Jadi cara menerimanya, saya datang ke sini kok mereka sudah bawa bono-bono bawa bacaan. Nah itu sebetulnya mereka sudah berhasil, mereka pengen mengadakan syukuran di sini. Jadi dalam memberikan informasi itu beda. Jadi syukuran itu sebagai bentuk sarana setelah mengadakan keberhasilan ritual, bukan sarana untuk mengadakan ritual. Itu bedanya seperti itu. Kami sampaikan seperti itu. Sudah berhasil, sudah berhasil. Traveler, terus dia bersyukur, jadi berbagi dengan masyarakat sekitar. Tentunya kalau syukuran nggak harus di sini, tapi kan orang punya keyakinan karena saya usahanya di sini, bentuk ritual di sini, mereka mengadakan di sini seperti itu. Sahabat traveler, saat ini kita sudah berada di pelataran makam Pangeran Samudro. Nanti Pak Wijanto bisa menjelaskan dan meluruskan image-image yang dulu negatif. Sebetulnya itu tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Hanya orang-orang yang mengambil keuntungan dengan kata-kata itu sehingga terjadilah ritual-ritual yang negatif. Pak Wijanto bisa memberikan saya matur dari tadi. Sebetulnya kunjungannya itu ritual di makam Pangeran Samudro itu untuk mendoakan dan berdoa. Cuman dulu itu juru kunci yang pertama itu
pernah mengatakan dalam peribahasa. Jadi peribahasa dalam bahasa Jawa yang kurang lebihnya seperti ini. Sing sapa pengin anak cucu-cucu uripe mulya, mongko kowe njerone mangkam samedra, kaya-kaya kowe nekani demenamu. Nah, itu bahasa sebetulnya kalau kita Kalau mengartikan bahasa Indonesia itu, berarti bahasanya itu apa? barang siapa yang pengen hidupnya bahagia, maka kamu berziarahlah di makam Pangeran Samudra seperti kamu mendatangi kekasihmu. Tanpa ada rintangan apapun, hujan, panas, karena pengennya ya datang betul. Cuman kan dalam arti kan masyarakat yang mengartikan itu dipenggal di akhirnya saja. Nah, nekani demenamu itu. Nah, datangi itu seperti itu. Makanya kesukaanmu. kami selaku PJOJ ini ingin meluruskan itu. Jadi selaku juru kunci ini kami pasti memberikan SOP, mendoakan dan berdoa seperti itu untuk mengingatkan kembali seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dilaksanakan di sini seperti itu. Itu sahabat traveler. Jadi istilahnya ada ritual yang istilahnya berhubungan suami istri dengan orang lain itu sebetulnya tidak ada. Dan itu akal-akalan aja ibaratnya seperti itu. Hanya orang yang ingin mengambil keuntungan. Nah, itulah sebetulnya itu kan peribahasa yang ditujukan untuk supaya kamu datang ke sini, ingat gitu, Pangeran Samudra, ya udah berbicara. Itu sahabat traveler. Monggo kalau sudah selesai kita bisa masuk ke makam, kita menjumpai sama juru kunci. Mungkin nanti informasinya sama. Oh ya, kita sudah bertemu dengan Rahasto yang salah satu juru kunci yang sudah di sini 32 tahun. Saya berapa tahun? 38 tahun. Oh, 38 tahun. Saya akan menceritakan masalah sejarah Pangeran Samudra. Pangeran Samudra adalah putra dari Majapahit, dari Brawijaya kelima. Karena Pangeran Samudra itu keturunan raja, yaitu lebih baik harus dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Oh gitu. Satu-satunya tempat yang tinggi di sini, ya ini nanti dulunya belum ada namanya, bukit alas gitu, terus dimakamkan di sini. Terus ada keajaiban yang luar biasa. Setiap pagi di atas makam Pangeran Samudra itu mengeluarkan embun atau asap berbentuk kerucut itu, kayak kukusan itu. Piramid kan ini. Berbentuk kukusan itu. Terus masyarakat di sini mempunyai inisiatif dinamakan Kemukus, Gunung Kemukus. Kalau ditanya, kalau masyarakat ziarah di sini kan ada bingung, mana satu cuma mesanya cuma satu kok, yang dikirimi dua orang. Saya jelaskan bahwa Ibu Antarawulan itu mokso, hilang secara gaib. Kalau orang sudah bilang tilem.